Mbah Nyai Rodliah Jazuli, sosok perempuan inspiratif di balik kebesaran Pondok Ploso Kediri, saat diceritakan tentang sosok Mbah Nyai Rodliah Ploso beberapa waktu lalu oleh salah satu zuriyah Ploso, saya hanya bisa tertegun dan tergagu. Pasalnya, manusia-manusia, mastur, yang berada di balik layar seperti Mbah Nyai Rodliah memiliki peran begitu krusial di tengah kebesaran sebuah pondok pesantren. Menjadi ibu Nyai baik saat Mbah Jazuli masih sugeng maupun seusai kewafatannya sangatlah tidak mudah, apalagi di awal-awal Nyai Jazuli merintis pesantren. Selain diserahi membimbing putra-putri buah pernikahannya dengan Nyai Jazuli juga dituntut untuk mengasuh para santri sepeninggal Mbah Jazuli wafat. Berikut adalah poin-poin keteladanan beliau yang layak dicatat dan dicermati. 1. Secara ekonomi, Mbah Nyai adalah sosok perempuan tangguh dan mandiri karena beliau tak segan-segan berdagang apapun untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Bahkan putra-putranya diberi bisyarah langsung oleh Mbah Nyai selama mengajar di pesantren meskipun pesantren tersebut milik ayah mereka sendiri. Apalagi saat Mbah Jazuli mulai sepuh, semua kebutuhan keluarga Mbah Nyai Rodliah yang menanggung mengingat Mbah Jazuli sendiri sangat gigih dalam mengajar. Bagi beliau, tekun atau sungguh-sungguh, mempeng, adalah kunci utama. Mbah Jazuli sendiri mempunyai prinsip yang selalu ditanamkan, yaitu, sebaik-baik tarikah menuju Allah adalah belajar dan mengajar. Menurut sumber keluarga terdekat, saking cintanya dengan ilmu Nyai Jazuli pernah mengajar ngaji hingga 18 kitab dalam sehari. Mbah Nyai sendiri pernah dawuh, yang intinya meminta Nyai Jazuli agar fokus mengajar para santri saja sedangkan urusan lainnya Nyai Rodliah yang akan selesaikan, khususnya kebutuhan dan keperluan keluarga. Support luar biasa yang dilakukan Nyai Rodliah terhadap suami yang ahlu ilmu seperti ini sangatlah tidak mudah dan gampang dikerjakan oleh seorang perempuan pada umumnya. 2. Secara andap asor, etika, beliau selalu berbahasa kromo inggil, Jawa halus, kepada putra-putrinya. Hal ini beliau praktekkan sebagai bentuk hormat beliau kepada Mbah Jazuli yang zul ilmi meskipun itu putra-putranya sendiri. Pernah diceritakan, ada wali santri asal Pasuruan namun masih zuriyah lasem. Saat memondokkan putranya di Ploso respon Mbah Nyai sangatnya spesial layaknya sedang kedatangan orang penting, hanya karena orang tersebut masih terhitung cucu dari Nyai Mas Furiah, kakak perempuan dari Mbah Baidhowi. Hal ini tidak lepas dari ikatan guru dan murid antara Mbah Baidhowi dan putra-putranya saat dulu pernah mondok di Lasem. Seakan beliau sedang mengajarkan kepada kita tentang sikap tawadu dan ihtiram kepada guru, kiai dan termasuk di dalamnya, wa nusiba ilaihim, yakni, apa-apa yang dinisbatkan ataupun tersambung kepada mereka, sebab ini adalah kunci keberkahan. Sekali lagi, adab seperti ini juga tidak gampang dijalankan bagi mereka yang kadung biasa dimulaikan banyak orang. 3. Secara kedisiplinan, beliau tak bosan-bosan menegur dan mengingatkan jadwal ngaji putra-putranya termasuk para guru yang turut khidmah mengajar di pondok. Saat beliau melihat atau mendengar putranya ada yang absen mengajar, maka suaranya akan meninggi dan setengah menghardik. Kalau sudah seperti itu, maka Yaidin atau Yaidah akan kalang kabut dan bergidik merasa takut dan sungkan. Bahkan saat Nyai Jazuli melaksanakan jamaah sholat bersama para santri, Nyai Rodliah tak canggung ikut oprak-oprak santri yang bangkong di kamar dan itu dilakukan hampir setiap hari. Lagi-lagi, hal ini juga tidak ringan untuk dikerjakan. 4. Secara spiritual, wirid Mbah Nyai tidaklah panjang-panjang. Namun seperti yang dituturkan salah satu cucunya, meski tak terlalu panjang namun beliau selalu ajek wirid dan maos Al-Quran setelah melaksanakan sholat maktubah. Bahkan ada yang menuturkan jika kehidupan harian beliau terkesan sangat monoton, tapi nilai istiqomah inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk tirakat beliau. Pernah satu waktu Nyai Rodliah dawuhan, cah santri tugas sengaji, aku sing bagian nirakati. Tak heran jika kelak di kemudian hari Ploso menjelma menjadi salah satu pesantren yang cukup diperhitungkan. Hal ini tidak bisa lepas dari hasil kerja keras, kesabaran dan berkah riadoh beliau. Hal seperti ini juga tidak semua orang mampu menjalankan. Akhiron. Teladan indah Nyai Rodliah belum semuanya dapat terangkum, masih begitu banyak narasi tentang beliau yang tak sempat tertulis di sini. Namun yang jelas, harus diakui, mau tidak mau, bahwa kebesaran Al-Falah hari ini tidak bisa dipisahkan dari peran perempuan seperti Mbah Nyai Rodliah. Ketangguhan putra-putri serta para zuriyah beliau pun tidak luput dari tangan dingin beliau.
Saya sendiri termasuk golongan yang meyakini bahwa di balik poro piantun kakung yang tangguh terdapat sosok-sosok perempuan sederhana yang tak kalah sangarnya meski kadang tak terlihat oleh mata. Semoga kita termasuk yang tetap merunduk dan menjaga adab kepada orang-orang syolih meskipun kedudukan hebat telah disandang, jabatan tinggi telah dipegang, sundul langit sekalipun. Semuanya akan sia-sia tak bermakna jika masih memandang sebelah mata sosok perempuan-perempuan tangguh di balik layar seperti Nyai Rodliah, ibu dari para pejuang ilmu yang tersebar di penjuru persada. Kagem Simbah Nyai Rodliah Jazuli, Lahal Fatihah.